Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu tugas mandiri 1, mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dewi Nirwanasari dengan NIM 2279020, Prodi Bisnis Digital. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu sektor yang paling terpengaruh oleh ekonomi digital di Indonesia. Indonesia, sebuah negara yang kaya akan budaya dan inovasi. Ekonomi digital di Indonesia telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor. Namun, beberapa sektor yang paling terpengaruh adalah yang pertama, e-commerce. Dengan platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, belanja online telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ini telah mengubah cara orang berbelanja dan bertransaksi, membawa kemudahan dan akses ke berbagai produk dari seluruh dunia. Yang kedua ada fintech, layanan keuangan digital seperti OVO, GoPay, dan Dana telah merevolusi cara orang mengelola uang mereka dari pembayaran sehari-hari hingga pinjaman mikro. Ini juga membantu inklusi keuangan di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan keuangan tradisional. Nah, yang ketiga ada transportasi dan logistik. Dengan munculnya Gojek dan Grab, sektor transportasi dan logistik telah mengalami transformasi besar. Layanan ride-hailing dan pengiriman barang kini lebih mudah diakses dan efisien. Yang keempat ada pendidikan. Platform pembelajaran online seperti Ruang Guru dan Zenius telah membuka akses pendidikan berkualitas bagi banyak siswa di seluruh Indonesia, terutama selama pandemi COVID-19. Dan terakhir ada pariwisata dan perhotelan. Situs pemesanan online seperti Traveloka dan Tiket.com telah memudahkan perencanaan perjalanan dan akomodasi. Meskipun sektor ini sempat terpukul oleh pandemi, namun kini mulai bangkit kembali dengan adaptasi digital. Ekonomi digital telah membawa perubahan besar dan membuka peluang baru di berbagai sektor di Indonesia. Berikutnya, tantangan utama adalah mengembangkan ekonomi digital di negara berkembang. Mengembangkan ekonomi digital di negara berkembang memang memiliki sejumlah tantangan yang signifikan. Berikut adalah beberapa tantangan utama, yaitu pertama, akses infrastruktur. Banyak negara berkembang masih menghadapi masalah dengan infrastruktur dasar seperti jaringan internet yang lambat atau tidak merata, listrik yang tidak stabil, dan kurangnya perangkat teknologi yang terjangkau. Yang kedua ada literasi digital. Tingkat literasi digital yang rendah menjadi hambatan besar. Banyak orang belum familiar dengan teknologi dan internet, sehingga sulit untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam ekonomi digital. Yang ketiga ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan dalam hal pendapatan dan pendidikan seringkali membuat sebagian besar populasi tidak mampu membeli perangkat atau mengakses layanan digital. Keempat ada regulasi dan kebijakan. Kebijakan pemerintah yang belum mendukung atau regulasi yang kaku dapat menghambat inovasi dan perkembangan ekonomi digital. Selain itu, kurangnya kerangka hukum yang jelas untuk melindungi data dan privasi pengguna juga menjadi masalah. Yang ketujuh, pembiayaan dan investasi. Akses terhadap pembiayaan dan investasi untuk startup teknologi dan usaha kecil menengah atau UKM seringkali terbatas. Itu menghambat pertumbuhan sektor digital. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk membangun infrastruktur yang diperlukan, meningkatkan literasi digital, dan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Selanjutnya, bagaimana pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif? Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.
Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, membangun infrastruktur digital. Investasi dalam infrastruktur digital seperti jaringan internet berkecepatan tinggi, pusat data, dan akses listrik yang stabil sangat penting. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk memperluas jangkauan internet ke daerah-daerah terpencil. Yang kedua, meningkatkan literasi digital. Program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada literasi digital perlu ditingkatkan. Ini termasuk memasukkan kurikulum teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di sekolah-sekolah serta menyediakan pelatihan bagi orang dewasa. Yang ketiga, mendukung inovasi dan startup. Pemerintah dapat memberikan insentif seperti keringanan pajak, dana hibah, dan akses pembiayaan bagi startup, teknologi, dan usaha kecil menengah atau UKM yang berfokus pada solusi digital. Inkubator dan akselerator bisnis juga dapat membantu mempercepat pertumbuhan startup. Yang keempat, regulasi yang mendukung. Membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi digital, termasuk perlindungan data dan privasi, keamanan cyber, dan e-commerce. Regulasi yang jelas dan tidak kaku akan mendorong inovasi dan partisipasi yang lebih luas. Yang kelima, kolaborasi publik swasta. Mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mengembangkan solusi digital yang inklusif. Ini bisa termasuk kemitraan dalam proyek infrastruktur, program pelatihan, dan inisiatif inovasi. Yang keenam, mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Program-program yang ditunjukkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi seperti subsidi untuk perangkat teknologi dan akses internet bagi kelompok berpenghasilan rendah dapat membantu lebih banyak orang berpartisipasi dalam ekonomi digital. Yang ketujuh, meningkatkan keamanan cyber. Pemerintah harus mengembangkan dan menerapkan strategi keamanan cyber yang komprehensif untuk melindungi data dan transaksi online, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari perkembangan teknologi. Dampak ekonomi digital terhadap pasar tenaga kerja. Ekonomi digital memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar tenaga kerja. Berikut beberapa dampak utamanya. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja baru. Ekonomi digital mendorong munculnya berbagai pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada, seperti pengembangan aplikasi, analisis data, spesialis keamanan cyber, dan manajer media sosial. Industri teknologi dan startup digital juga membuka banyak peluang kerja. Yang kedua, perubahan keterampilan yang dibutuhkan. Ada pergeseran dalam keterampilan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Keterampilan digital dan teknologi menjadi semakin penting. Ini termasuk kemampuan dalam pemrograman, analisis data, manajemen proyek digital, dan pemasaran digital. Pekerja perlu terus mengembangkan keterampilan mereka untuk tetap relevan. Ketiga, automasi dan pengurangan pekerjaan manual. Teknologi digital dan automasi dapat menggantikan beberapa pekerjaan manual dan rutin. Misalnya, robot dengan perangkat lunak otomasi dapat menggantikan pekerjaan di pabrik atau tugas administrasi. Ini bisa menyebabkan pengurangan pekerjaan di sektor-sektor tertentu, tetapi juga menciptakan peluang di bidang lain. Yang keempat, fleksibilitas dan pekerjaan jarak jauh. Ekonomi digital memungkinkan lebih banyak pekerjaan jarak jauh dan fleksibel. Pekerja dapat bekerja dari mana saja dengan koneksi internet, yang meningkatkan keseimbangan kerja, hidup, dan membuka peluang bagi orang-orang di daerah terpencil. Yang kelima, perubahan dalam struktur organisasi. Perusahaan perlu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekonomi digital.
Ini bisa berarti restrukturisasi organisasi, perubahan dalam model bisnis, dan adopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keenam, kesempatan untuk kewirausahaan. Ekonomi digital memberikan peluang besar bagi kewirausahaan. Dengan akses ke teknologi dan platform digital, individu dapat memulai bisnis mereka sendiri dengan modal yang relatif kecil. E-commerce, aplikasi mobile, dan layanan digital lainnya membuka pasar global bagi pengusaha. Secara keseluruhan, ekonomi digital membawa perubahan besar dalam pasar tenaga kerja, menciptakan peluang baru sekaligus menantang pekerja dan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Peran pemerintah dalam regulasi ekonomi digital. Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam regulasi ekonomi digital untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi dan bisnis digital berjalan dengan baik dan adil. Berikut adalah beberapa peran utama pemerintah dalam regulasi ekonomi digital. Yang pertama, pembentukan kebijakan dan regulasi. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan regulasi yang mengatur aktivitas ekonomi digital. Ini termasuk undang-undang tentang perlindungan data pribadi, hak cipta, keamanan cyber, dan perlindungan konsumen. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa perusahaan digital beroperasi dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab. Yang kedua, pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah harus mengawasi dan menegakkan hukum yang berlaku untuk mencegah praktik bisnis yang tidak adil atau ilegal. Ini termasuk memantau aktivitas online untuk mendeteksi penipuan, pelanggaran hak cipta, dan pelanggaran privasi. Penegakan hukum yang efektif dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan dapat dipercaya. Ketiga, mendukung inovasi dan investasi. Pemerintah juga berperan dalam mendukung inovasi dan investasi di sektor ekonomi digital. Ini bisa dilakukan melalui pemberian insentif pajak, pendanaan untuk penelitian dan pengembangan, serta menyediakan infrastruktur digital yang memadai. Dengan mendukung inovasi, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat, edukasi dan literasi digital. Pemerintah perlu meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan teknologi digital dengan bijak dan aman. Program edukasi dan pelatihan dapat membantu masyarakat memahami risiko dan manfaat dari teknologi digital, serta cara menggunakannya secara efektif. Dengan demikian, peran-peran ini pemerintah dapat membantu menciptakan ekosistem ekonomi digital yang sehat, inovatif, dan inklusif. Bagaimana keamanan cyber dalam ekonomi digital? Keamanan cyber adalah aspek yang sangat krusial dalam ekonomi digital. Dengan semakin banyaknya aktivitas ekonomi yang berpindah ke ranah digital, ancaman terhadap keamanan cyber juga meningkat. Berikut adalah beberapa aspek penting dari keamanan cyber dalam ekonomi digital. Yang pertama, perlindungan data pribadi. Dalam ekonomi digital, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi sangat penting untuk mencegah pencurian identitas, penipuan, dan penyalahgunaan data. Ini dapat dilakukan melalui enkripsi data, penggunaan kata sandi yang kuat, dan kebijakan privasi yang ketat. Yang kedua, keamanan transaksi online. Transaksi online harus aman untuk mencegah penipuan dan pencurian informasi keuangan. Penggunaan teknologi enkripsi seperti SSL dan protokol keamanan lainnya dapat membantu melindungi data transaksi. Selain itu, autentikasi dua faktor juga dapat meningkatkan keamanan transaksi. Yang ketiga, manajemen risiko. Perusahaan harus memiliki strategi manajemen risiko yang baik untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman cyber.
Ini termasuk melakukan audit keamanan secara berkala, mengimplementasikan sistem deteksi dan pencegahan intrusi, serta memiliki rencana tanggap darurat jika terjadi serangan cyber. Yang keempat, edukasi dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang keamanan cyber di kalangan karyawan dan pengguna itu sangat penting. Pelatihan mengenai praktik keamanan terbaik seperti mengenali email phishing dan menjaga kerahasiaan informasi login dapat membantu mengurangi risiko serangan cyber. Yang kelima, kolaborasi dan regulasi. Pemerintah, perusahaan, dan organisasi internasional perlu berkolaborasi untuk menciptakan regulasi dan standar keamanan cyber yang efektif. Ini termasuk berbagi informasi tentang ancaman cyber dan bekerjasama dalam mengembangkan solusi keamanan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, ekonomi digital dapat menjadi lebih aman dan terpercaya, sehingga mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan. Etika dalam ekonomi digital. Etika dalam ekonomi digital mencakup berbagai prinsip dan standar moral yang harus diikuti oleh individu dan organisasi yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di dunia digital. Berikut adalah beberapa aspek penting dari etika dalam ekonomi digital. Yang pertama, privasi dan keamanan data. Menjaga privasi dan keamanan data adalah salah satu aspek etika yang paling penting. Perusahaan harus transparan tentang bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan disimpan, serta memastikan bahwa data tersebut dilindungi dari akses yang tidak sah. Yang kedua, transparansi dan kejujuran. Dalam ekonomi digital, transparansi dan kejujuran sangat penting untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dan konsumen. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau layanan, serta tidak menyesatkan konsumen dengan klaim yang tidak benar. Yang ketiga, keadilan dan keterjangkauan. Etika dalam ekonomi digital juga mencakup prinsip keadilan di mana semua individu harus memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan layanan digital. Perusahaan harus berusaha untuk memastikan bahwa produk dan layanan mereka dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan finansial atau fisik. Keempat, tanggung jawab sosial. Perusahaan dalam ekonomi digital harus bertanggung jawab secara sosial, yang berarti mereka harus mempertimbangkan dampak sosial dari aktivitas mereka. Ini termasuk memastikan bahwa praktik bisnis mereka tidak merugikan masyarakat atau lingkungan, serta berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, penggunaan etis AI dan teknologi. Dengan meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan teknologi canggih lainnya, penting untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara etis. Ini termasuk menghindari bias dalam algoritma, memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan, dan mempertimbangkan implikasi etis dari teknologi baru. Yang keenam, hak kekayaan intelektual. Menghormati hak kekayaan intelektual adalah aspek penting dari etika dalam ekonomi digital. Ini termasuk tidak melakukan plagiarisme, menghormati lisensi perangkat lunak, dan memastikan bahwa konten digital tidak menggunakan tanpa izin yang sah. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.